menjenguk aja pun tidak ada. Jangankan kacamata hukum, Iya. logika sederhana pun sudah kita dapatkan. Nggak perlu lagi ahli di sini, Bang ya. Dan untuk saat ini saya dengar salah satu dosen di Kota Medan, Bang. Polda Sumatera Utara di Tres PPA dan PPO. Aku mohon dengan semohon-mohonnya Ibu, kasus saya sudah mau 3 tahun. Ya, kembali kita di program Cakap-Cakap Hukum bersama DPC Pradi Medan. Dan hari ini kita kedatangan lagi-lagi seorang ibu, seorang istri yang mencari keadilan. Narasumber kita ini mungkin akan menjelaskan bagaimana kronologisnya yang baru-baru ini viral sampai berdemonstrasi di Polda Sumut. Selamat siang dengan Ibu. Dengan Ibu Lucy. Dengan Ibu Lucy. Lucia Lastir Lumban Raja. Baik, dengan Ibu Lucia Lumban Raja. Dan juga didampingi dengan kuasa hukumnya dengan Benri Pak Pahan ya Bang ya. Siap Bang. Oke, kurasa kita langsung aja Bang. Siap Bang. Buat pemirsa, hari ini kita mau mendatangkan narasumber yang baru-baru ini viral di media sosial yang menangis meminta keadilan. Biar masyarakat tahu apa sebenarnya duduk perkaranya Bang ya. Kira-kira Ibu Lucia bisa ceritakan gimana duduk perkaranya Bu? Baik Bang, jadi awal 2023 bulan 6, awalnya itu saya ke Dumas, di mana waktu itu sebelumnya ada saya dengan suami tidak saling komunikasi. Jadi waktu dengan kami sudah datang ke rumah keluarga di bulan 6 tanggal 12 itu saya bersama dengan orang tua dan Pak Tua datang ke rumah pihak laki-laki dan di situ berkumpullah orang tuanya, namun anaknya tidak dihadirkan pada saat itu. Dan orang tua laki-lakinya itu mengatakan itu bukan darah simbolon. Jadi sampai saat itu saya mengatakan kepada mertua laki-laki, kalau begitu Amang, saya siap untuk tes DNA kalau memang Amang meragukan anak dari yang saya kandung. Habis itu setelah tidak ada antara orang tua saya dengan orang tua dari pihak laki-laki tidak ada saling ketemu. Bahkan mereka mengatakan, orang tua saya mengatakan, biarlah Pak Rumayan di sini ya itu kan bentar lagi mau pesta Eda. Tapi mereka mengatakan bahwasanya nggak usah di sini, nanti marah anak kami kalau si Lucy di sini. Jadi ketika pada saat itu tidak ada titik pertemuan, maka kami pun pulang tanpa ada satu membuahkan hasil. Setelah tidak ada kami sampai di rumah itu, kami pun pergi ke gereja di mana gereja itu saya mencoba membawa gereja untuk Mediasi lah. mediasi. Kami libatkan gereja. Dalam hal ini saya pergi menjumpai Pastor salah satu yang memberkati waktu kami pernikahan di Kota Medan. Ketika saat mediasi dengan pastor juga memanggil dari pihak laki-laki, namun pihak laki-laki yang datang hanya kedua orang tua, bukan dari anak tersebut. Setelah itu karena tidak ada saling antara dengan pastor, kami datang kembali lagi di bulan Juli 2023 ke rumah orang tua laki-laki. Namun dengan hal yang sama, mereka tetap bilang itu bukan darah dari anak kami, itu bukan cucu kami. Mereka bilang setelah itu tidak ada titik temu, maka kami coba lapor ke pihak terkait, pihak polisi. Kami coba ke Oke Bu, sebelum dilaporkan ke polisi, pernikahan Ibu
dengan jaraknya yang tidak diakui anak itu berapa lama? Berapa lamanya itu ada sekitar 12 minggu Bang. Berarti setelah menikah, Setelah menikah itu bulan Desember 2022. Lalu saya hamil itu pada saat tespek itu 14 Februari 2023. oh setahun. Iya. Ya kan, tahun berikutnya hamil. Iya. Setelah itu hamil dengan anak pertama ini dulu. Dengan anak pertama Bang. Kenapa dia mengatakan bukan anaknya? Apa pertimbangannya atau apa yang menjadi dasarnya mengatakan itu bukan anaknya? Apakah karena dia merasa jarak pernikahan dengan kehamilan sangat jauh? Dengan kehamilan sangat tidak jauh tidak Bang. Jadi Bu, siapa yang tidak mengakui terhadap anak ini? Apakah suami dengan gamblang mengatakan itu bukan anak saya atau bagaimana? Yang tidak mengatakan itu suami dan mertua saya Bang. Tidak mengakui darah simbolon. Tidak mengakui darah simbolon. Tidak sama sekali mengakui. Oke, setelah tidak diakui lah makanya ibu merasa terhina lah di situ. Ada nggak upaya keluarga untuk mendamaikan ini? Untuk mendamaikan, pihak keluarga orang tua saya sudah datang ke tiga kali ke rumah pihak mertua, namun tidak ada satu pun dari yang kami jumpai itu tidak ada respon baik. Oke. Justru mereka mengatakan anak saya marah kalau si Lucy ada di rumah ini. Oh begitu. Jadi waktu ibu buat laporan, berarti sudah mencoba beberapa kali mediasi ya? Sudah Bang, sudah. Sudah, oke. Pada saat membuat laporan atau dumas ya? Pada saat itu dumas yang ibu lakukan? Pada saat itu saya ke Dumas SPKT. Di situ saya bulan 6 2023 saya ke Dumas. Namun saya mencoba sendiri bersama dengan orang tua. Kami pergi ke Dumas untuk menceritakan kejadian yang saya alami. Namun dari perjalanan Dumas hingga sampai ke akhir 2023 tidak ada satu atau langkah yang berhasil yang kami tempuh. Akhir 2023 sampai pada akhirnya sampai tes DNA pun tidak ada juga upaya dari Dumas. Oke Bu, sorry. Bulan 6 2023 melakukan Dumas. Pada saat itu lagi pun kondisi sudah melahirkan atau lagi hamil? Kondisi saya Bang saat itu waktu lagi di Dumas itu kondisi lagi hamil usia 6-7 bulan Bang. Oke, 7 bulan. 7 bulan pada saat itu melakukan Dumas terhadap tidak diakuinya si kecil ini ya? Iya Bang. Masih dalam rahim. Masih dalam Tapi kandungan. ibu tetap dengan berjuang untuk melahirkan si kecil. Iya Bang, saya sendiri. Dan mulai dari hamil saya ke Dumas bolak-balik untuk mediasi. Saya bawa kemana-mana. Hanya butuh pengakuan. Butuh pengakuan Bang. Begitu ya. Oke. Setelah melakukan Dumas ibu, tadi saya dengar ada membahas ibu sampai tes DNA. Pada saat tes DNA itu sudah lahiran atau bagaimana? Oh iya Bang, jadi untuk tes DNA itu saya lakukan itu di tanggal 19 Desember 2023. Di mana usia anak pada saat itu belum sampai 40 hari. Itu saya bawa dari Pekanbaru 40 hari, saya bawa dari Pekanbaru ke Medan, tepatnya di 19 Desember 2023 pemeriksaan tes DNA di Polda Sumut. Setelah itu kurang lebih hasil menunggu waktu untuk tes DNA itu menunggu 2 bulan waktunya untuk menentukan hasil tes DNA-nya, Bang. Oke. Setelah menunggu 2 bulan hasil tes DNA, apa hasil tes DNA? Diberi ketahui polisi atau penyidik? Untuk hasil tes DNA-nya, saya datang kembali ke Medan dari perjalanan Pekanbaru itu bulan Februari, tanggal 19 Februari saya datang ke Polda untuk mengambil hasil tes DNA-nya, Bang. 2024. Hasilnya ayah biologis positif, Bang. Oh, berarti ayah biologis positif.
Iya bang. Setelah ayah biologis positif ini, bahwasanya suami adalah ayah biologisnya, gitu kan? Iya bang. Oke. Setelah hasil biologis positif ini, ada nggak pihak keluarga atau suami mengamini atau memperbaiki keadaan atau meminta maaf atau bagaimana untuk memperbaiki rumah tangga? Ternyata aku keliru ini, ada nggak? Tidak ada sama sekali bang, upaya dari pihak keluarga laki-laki tidak ada sama sekali untuk mencoba atau menghubungi. Padahal setelah hasil tes DNA keluar, saya memberitahu salah satu keluarga dari mertua bahwasanya hasil tes DNA sudah keluar, namun hingga saat ini bang, pihak dari keluarga mertua tidak ada sampai sekarang untuk mencoba menjembatani atau meminta maaf atas keraguan mereka selama sebelum tes DNA bang. Begitu ya. Baik. Setelah tes DNA tidak ada hasil, terkait laporan ibu bagaimana? Terkait dengan laporan tes DNA, maka kami lanjut ke penyidik bang, di mana kami lapor ke penyidik. Namun pada saat pelaporan penyidik itu kami menunggu sangat lama dengan berkas-berkas yang mereka minta, dan prosesnya cukup lambat bang di kantor. Oke, di kepolisian ibu melaporkan apa? Di kepolisian saya meminta keadilan bang untuk anak dan anak saya, di mana saya sejak mulai dari kandungan usia 3 bulan, saya sudah ditelantarkan oleh suami saya. Sementara status kami masih dalam status pernikahan, akta perkawinan ada, namun saya sudah ditelantarkan hingga sampai anak saya melahirkan pun saya tidak didampingi oleh suami. Bahkan mereka tidak ada satupun bertanya atau mengatakan kehadiran, tidak meniadakan kehadiran anak saya. Sampai anak saya 3 tahun pun mereka tidak ada sedikit pun bertanya atau menafkahi anak pun, bertanya tentang anak pun sama sekali tidak ada bang. Tidak pernah dinafkahi mulai dari kehamilan hingga? Dari kehamilan saya usia 12 minggu sampai anak 3 tahun serupiah pun tidak ada dinafkahi. Oh begitu, sampai sekarang ini besarnya si kecil ini? Iya bang, bahkan saya diblokir oleh suami dan beserta dengan keluarga. Oke Bu, ibu dari tadi mengatakan suami, apakah ada gugatan cerai hingga hari ini? Untuk gugatan cerai untuk sementara belum ada bang. Berarti masih sah pernikahan ini? Masih bang, masih sah pernikahan, tidak ada nafkah, tidak ada biaya persalinan, tidak ada sama sekali? Sama sekali tidak ada biaya yang dari mereka kasih bang. Berarti memang tidak punya hati nurani ya? Sama sekali tidak ada hati nuraninya bang untuk mencoba untuk melihat anak. Jangankan gak usah saya bang, anak saja dilihat bang, itu tidak ada sama sekali bang. Tidak pernah melihat anak sama sekali, mulai dari kelahirannya tidak pernah? Sama sekali tidak ada bang. Oke, luar biasa. Ini luar biasa nih Polda Sumut penelantarannya, kenapa sesusah itu? Baik, kita beralih ke penasihat hukum nih. Terima kasih Kak, coba kuatkan hati, kita coba menanya bagaimana prosesnya nih Bang? Oke, baik, terima kasih Bang. Tadi sudah dijelaskan oleh klien saya, awalnya ini bermula dari Dumas sekitar bulan 6 tahun 2023. Dan berlanjut dia LP bulan 6 tahun 2024. Oke. Ini jadi LP bulan 6 2024. Iya. Ini yang dilaporkan ini adalah dugaan tindak pidana penelantaran anak yang diduga dilakukan oleh suami terhadap anak. Itu yang dilaporkan oleh klien saya. Iya. Dan proses penanganannya sampai sekarang mulai dari LP sudah 2 tahun 1 bulan. Iya. LP bulan 6 2024 sampai sekarang kurang lebih sudah 2 tahun 1 bulan. Memang proses dari LP ini karena gini Bang, dari awal tidak kita yang menjadi mendampingi ini. Kita baru menerima kuasa beberapa bulan yang lalu. Bukan kita mendampingi dari awal. Iya. Beberapa bulan yang lalu karena klien saya merasa ini sangat lama penanganannya sehingga memakai jasa advokat. Setelah itu ya kita sudah melengkapi semua. Apa yang dibutuhkan penyidik kita udah lengkapi.
Apa aja itu Bang? Salah satunya ya sebelum ini LP, hasil tes DNA sudah dilampirkan oleh klien kita. Oke, satu. Itu yang pertama. Terus? Karena pada saat itu pernikahan orang ini tidak didaftarkan di catatan sipil, Ya. sehingga ini sudah dibuat permohonan pencatatan kawin terlambat di Pengadilan Negeri Medan dan sudah keluar akta nikah dari catatan sipil. Oke. Apakah dilakukan penetapan ke pengadilan atau seperti apa? Untuk pernikahan itu? Permohonan penetapan yang dilakukan oleh Oke. klien kita. Berarti sudah secara administrasi sudah dilengkapi permohonan penetapan pernikahan karena begini Bang. Penyidik ini kan kadang atau pihak kepolisian atau APH tidak mengamini perkawinan gereja. Iya. Iya kan? Iya. Apakah itu sudah dilengkapi juga? Sudah. Sudah. Terus? Sudah. Lanjut Bang. Jadi ya hasil tes DNA sudah ada. Catatan sipil sudah ada. Iya. Ya bukti-bukti yang diminta ya udah diserahkan sama penyidik. Dan kita lihat di laporan ini LP-nya kan bulan 6 tahun 2024. Di sini SP sidik bulan 7 tahun 2024 dia sudah naik sidik. Naik sidik. Sudah naik sidik. Berarti dianggap sudah memenuhi unsur Iya. pidananya begitu. Ya sudah ditemukanlah Iya. sebuah perbuatan pidana Iya. dari Dumas. Iya. Jadi setelah mulai dari bulan 7 sampai sekarang ya dalam perkara ini belum ada penetapan tersangka Sampai sekarang. sampai sekarang. Ah. Dan juga perkara ini juga tidak dihentikan. Masih tetap berjalan tapi belum ada penetapan tersangka. Iya. Jadi itu yang kita pertanyakan. Dari beberapa SP2HP yang kita terima Bang, ini sudah penyidik sudah beberapa kali melakukan gelar perkara untuk melakukan penetapan tersangka. Itu SP2HP yang kita terima. Tetapi tidak pernah berhasil sampai sekarang. Iya. Karena ada katanya saran dari peserta gelar yang harus dilengkapi. Ada, dan itu setelah dilengkapi digelar lagi. Toh juga ada lagi saran yang harus dilengkapi. Itulah sampai sekarang. Begitu. Iya. Bang, baik. Abang selaku advokat atau penasihat hukum, apa saja yang sudah Abang lakukan terhadap perkara ini? Kan ini udah termasuk 2 tahun ya. Iya. Kalau kita hitung dari Dumas, kurasa sudah 3 tahun. 3 tahun lebih. Apa saja yang sudah Abang lakukan? Yang kita lakukan pertama setelah kita mendapatkan surat kuasa dari klien kita, ya kita tentu ya menjumpai penyidik untuk berkoordinasi apa saja yang harus kita lengkapi. Iya. Dan kita pertanyakan sejauh mana perkembangan penanganan perkara. Setelah itu kita pergi, ya menurut kita tidak ada lagi yang tidak kita lengkapi apa yang disarankan. Gitu. Iya, karena tadi yang saya katakan harus ada akta nikah, udah kita lengkapi dan itu tidak cepat. Iya. Membuat permohonan penetapan sehingga keluar akta nikah dari catatan sipil. Akta lahir anak ini udah kita lengkapi. Hasil DNA di awal sebelum LP sudah ada. Keterangan saksi-saksi sudah diperiksa. Terhadap penyidik ini pernah nggak Abang mentah Dumas kayak? Oke. Dan setelah itu karena menurut kita bukti-bukti yang diminta itu sudah kita lengkapi, tapi kok tidak ada kepastian. Apakah ditetapkan tersangka atau dihentikan? Itu kan kepastian Bang. Iya. Tidak ada. Ya setelah itu hampir tiap minggu dan sering kita melakukan karena memang sudah tidak tahu kita di mana kesulitan perkara ini sehingga tidak ada kepastian, maka kita sudah sering membuat pengaduan masyarakat berupa surat. Oh ya, kayak dianggap surat biasa lah Iya. itu ya. Dan udah sering kita buat berupa surat. Tapi sampai sekarang tetap juga tidak ada kepastian terhadap perkara ini. Baik. Ini kan sudah menarik ini Bang. Saya tadi kita sharing-sharing di depan. Sebelumnya SP2HP mengatakan akan ditetapkan tersangka. Iya. Mundur lagi. Iya. Apa petunjuk-petunjuk rupanya? Ketika itu ada nggak penyidik memberitahu kenapa setelah akan dilakukan penetapan tersangka habis itu mundur, tidak jadi lagi? Oh. Gimana kira-kira? Ya, jadi Bang, sebelum ini gelar terakhir sudah ada dulu saran yang harus saran dari peserta gelar yang harus dilengkapi penyidik, yaitu harus memeriksa Kemen PPA.
Dan untuk menunggu ini kita dari Kemen PPA, karena kemarin itu penyidik bersurat ke Kemen PPA. Tapi untuk menunggu balasan dari Kemen PPA sehingga ini didisposisi ke PPA provinsi, saya kurang tahu apa namanya, itu juga lama. Dan itu sudah dilakukan. Dan sebelum dilakukan gelar penetapan untuk penetapan tersangka yang terakhir, sudah dilakukan mediasi. Dan saya sudah mendampingi klien saya mediasi di masih unit Renata dulu, di Polda Sumatera Utara itu, Pak. Masih subdi Renata dulu. Oh gitu ya. Tapi mediasi gagal, tidak ada titik temu. Ya. Sehingga digelarkanlah, itulah SP2P terakhir dari penyidik akan melakukan gelar penetapan tersangka. Dan kami menunggu itu sekitar 2-3 bulan. Terus Setelah itu hasil dari gelar itu yang kita lihat SP2P terakhir mengatakan bahwasannya dikatakan di situ telah melakukan gelar perkara dan rekomendasi hasil gelar perkara agar penyidik melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap pelapor dan meminta keterangan terhadap ahli pidana. Itu lagi. gitu ya. Iya. Baik Bang, sebelum kita mengkaji sesulit itukah menetapkan atau melihat unsur penelantarannya. Kalau kita kasat mata dengan tidak diakui, tidak dinafkahi, nggak perlu ahli nih Bang. Tapi sebelum ke sana, dengan Bu Lucia, pada baru-baru ini kan Ibu viralnya melakukan aksi di Polda Sumut. Iya Bang. Sampai menangis. Apa yang menjadi gejolak dalam hati Ibu pada saat melakukan aksi itu sehingga harus melakukan aksi di Polda Sumut? Baik Bang, di sini kenapa saya gejolak hati saya karena rasa keadilan sampai mau 3 tahun Bang belum ada satu atau langkah apapun dari pihak Polda Sumatera Utara untuk menaikkan kasus saya sampai suami jadi tersangka Bang. Jadi kami udah upaya setiap waktu bahkan setiap mereka panggil kami selalu, tapi sampai dengan 3 tahun ini belum ada tindak lanjut dari mereka Bang. Seakan-akan dibola-bola lah atau ditantang. Seakan-akan dibola-bola, diputar-putar sama mereka dengan. Ibu yakin, ini kan ada nih nanti pertanyaannya. Ibu yakin ini kan ada nih logika terbalik seseorang nih, atau netizen atau masyarakat. Ya istrinya melaporkan suaminya, gimana nanti anaknya menyatakan begini. Apa pertimbangan Ibu? Pertimbangan saya mengatakan di sini saya hanya minta keadilan untuk anak dan terutama untuk anak saya Bang. Karena anak saya sudah ditelantarkan Bang, tidak ada sampai saat ini tidak ada upaya mereka untuk bahkan tidak diakui ya? Jangankan dinafkahi Bang, diakui ya saja tidak ada Bang. Berarti memang cocoknya nih kalau anaknya pun nggak diakui ya udah sekaligus penjarakan aja nih gitu ya, manusia nggak berperasaan itu. Tidak punya hati nurani Bang. Begitu. Baik, Bang. Ini Bang Ben, pertanyaan saya kan sedikit. Apakah setelah aksi nih, kan ada nih dikatakan bahwasanya akan memeriksa ahli. Menurut kacamata hukum Abang nih selaku penasihat hukum atau advokat, apakah memang butuh ahli? Oke tadi ahli Kemen PPA sudah diperiksa, ahli pidana lagi. Gimana kacamata hukum Abang memandangin semua? Ya kalau kacamata hukum saya Bang, menurut saya tidak perlu. Kenapa? Ini kan pasal yang dilaporkan itu kan dugaan tindak pidana penelantaran anak. Iya. Yaitu pasal 77B Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Menurut kita dari kronologi dan bukti-bukti yang diceritakan oleh klien bahwasannya mulai dari hamil tidak diakui, 3 minggu tidak diakui dan tidak dinafkahi. Iya. Setelah lahir tidak diakui dan tidak dinafkahi. Itu unsur yang pertama. Bahwasannya menurut kita ya padahal kan suami atau ayah itu punya tanggung jawab penuh untuk menafkahi anaknya. Itu yang pertama. Menurut kita unsur yang pertama setiap orang itu berarti ya perbuatan itu kan dilakukan oleh ayahnya. Itu yang pertama.
Yang kedua, pembiaran menurut kita. Yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab dia untuk menafkahi anak dan istrinya, tapi itu tidak dilakukan. Itu sah diatur undang-undang itu memang. Sah diatur undang-undang. Dan ya menurut kita juga, dan bukti-buktinya dia menafkahi tidak ada. Menjenguk aja pun tidak ada. Jadi menurut kita unsur pasal itu sudah sangat, ya udah terpenuhi. Dengan kata lain, jangankan kacamata hukum, Iya. logika sederhana pun sudah kita dapatkan. Nggak perlu lagi ahli di sini bang ya. Dengan tidak diakui, tidak dinafkahi, logika sederhana sudah duduk penelentaran yang nggak butuh kan gitu. Sementara ahli kan dibutuhkan penyidik ketika menganggap butuh bantuan pendapatnya atau pandangannya untuk mendudukan suatu pidana. Kan itu bukan berarti menjadi ahli penentu pidana atau tidak gitu bang. Iya. Dan satu lagi gini bang, saya tanya, suamimu bekerja apa dan apa profesinya? Dia pendidikannya katanya tamat S1, sehat, berarti kan mampu. Bekerja di mana bang? Dia Sebagai apa? dulu apa? Dulu waktu itu bang, dia suami itu buka usaha wifi di Pajak Brian bang. Terus ada salah satu juga dengan tambahan agent dari asuransi prudensial. Dan untuk saat ini saya dengar salah satu dosen di Kota Medan bang. Salah satu dosen ya. Oke, baik, menarik ini bang. Oke, sebelum ke sana, kira-kira selain kacamata hukum abang ini bang Ben selaku kuasa hukum, penasihat hukum, ada nggak di balik semua ini atau memang murni penyidiknya tidak mampu untuk menangani perkara ini atau memang ada di balik orang besar di belakang ini? Menurut abang? Kalau kita awalnya positif bang. Positif. Positif, tapi dari ada apa? Kita pun bertanya-tanya. Tetapi ya itu isunya dari klien kita, bahwasannya katanya ini orang kuat. Itu isunya dari klien kita. Isu ya. Isunya dari klien kita. Baik, luar biasa. Baik, Ibu Lucy, ada kira-kira bahwa Ibu sampaikan, boleh Ibu sampaikan biar baik itu pihak dari suami, baik itu dari kepolisian, apa yang Ibu mau sampaikan di acara kita ini. Baik bang, di sini saya ingin menyampaikan kepada pihak terkait khususnya Polda Sumatera Utara, Ditres PPA dan PPO. Aku mohon dengan semohon-mohonnya Ibu, kasus saya sudah mau 3 tahun sampai sekarang tidak ada juga hasil yang sudah kami upayakan Bu. Saya mohon hanya keadilan untuk anak saya dan saya Bu. Saya mohon dengan kerendahan hati Ibu. Ibu seorang perempuan. Bagaimana Ibu jika anak perempuan Ibu diperlakukan seperti saya? Apakah Ibu sanggup menjalani dengan kronologi yang mungkin Ibu sebagai perempuan bisa merasakan sakitnya kita ditinggalkan dari mulai hamil Ibu. Mulai dari hamil sampai dengan anak 3 tahun. Aku mohon dengan sangat semohon-mohonnya Ibu dan Bapak Kapolda, mohon dengan keadilan agar kasus ini terungkap Bapak, dan saya dan anak bisa menjalani hidup tidak digantung seperti ini Bapak. Aku mohon dengan semohon-mohonnya Bapak, dengan kemurahan hati Bapak. Okay. Baik, dari Bang Ben, closing statement kira-kira terkait perkara ini Bang. Jadi kemarin itu kan izin Bang, sebelum kita akhiri, bahwasannya perlu juga kita sampaikan, setelah kemarin ini klien datang dari Pekanbaru dan mengadakan aksi damai di Polda pada tanggal 27 Juli 2026, kita udah dipanggil langsung sama penyidik untuk berita acara pemeriksaan lanjutan, dan kita langsung sudah jumpa juga dengan Ibu Kasubdit dan Ibu Dires PPA dan Wadir. Ya harapan kita, ya tolonglah ini di proses sesuai hukum yang berlaku dan memberikan kepastian yang cepat kepada pelapor. Baik itu. Baik, terima kasih Bang, terima kasih Bu Lucy, semangat untuk membangun karakter anak biar nggak ngedon, mengajari dan membina. Baik, terkhusus buat Kapolda, buat Ibu Dir PPA,
judulnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Tolong disikapi perkara ini. Saya rasa dari kronologis perkara ini sangat duduk penelantarannya dengan tidak diakuinya sampai tes DNA. Apakah sesulit itu mendudukkan penelantarannya? Kami meminta juga buat Ibu Dir PPA mengatensi perkara ini, karena akan banyak perempuan-perempuan di luar sana nanti butuh atau meminta perlindungan hukum. Kepada siapa lagi mereka minta perlindungan hukum. Terima kasih Bang, terima kasih Bu. Semoga perkara ini didengar Kapolda dengan melalui Dir PPA, sehingga apa yang diharapkan Ibu bukan karena benci atau karena yang lain-lain, karena memang niat bahwasanya keadilan ditegakkan seadil-adilnya ya Bang Ibu ya. Iya Bang. Baik, terima kasih Bang. Biasa Ibu kita kalau yel kita cakap-cakap hukum cocok kok rasa ya. Cakap-cakap hukum cocok kok rasa.